Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa Nur TV yang berbahagia, kali ini kita masuk pada segmen Ruang Siroh. Segmen ini kita akan membahas kisah-kisah heroik, inspiratif, penuh teladan dari para sahabat Rasulullah SAW. Saya akan memulai dengan mengisahkan salah satu kisah heroik dari khalifah pertama Islam setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memiliki banyak keutamaan. Beliau orang yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Beliaulah yang menemani Rasulullah saat hijrah ke Madinah. Bersamaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Gua Sur ketika bersembunyi saat hijrah ke Madinah. Beliau pula yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Beliau pula yang ketika Rasulullah meninggal dunia begitu tegar. Bahkan beliaulah yang menenangkan kaum muslimin yang pada waktu itu sudah kacau pikiran mereka. Dan beliau pula lah yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW untuk bisa memimpin Islam pada masa itu setelah Rasulullah wafat. Karena banyaknya keutamaan, tentu banyak kisah-kisah yang tertulis dalam buku sejarah tentang Abu Bakar As-Siddiq ini. Tapi karena saking banyaknya, saya bingung nih mau menceritakan yang mana. Tapi barangkali saya akan mengambil salah satu kisah yang ini tentu begitu populer dari Abu Bakar As-Siddiq, yakni ketika beliau diamanahkan menjadi khalifah. Peristiwa yang terjadi pada waktu itu, banyaknya orang-orang yang keluar dari Islam. Ada kategori mereka keluar dari Islam. Pertama, mereka tetap di agama Islam, tetap mengakui Allah itu sebagai Allah Tuhan, tetap melaksanakan sholat, tapi mereka tidak mau membayar zakat. Tipe yang kedua, memang benar-benar mereka keluar dari agama Islam. Maka mengetahui kondisi tersebut, karena Rasulullah sudah meninggal dunia, banyak para orang-orang yang pada waktu itu yang ingin keluar dari Islam. Karena Rasulullah sudah tidak ada lagi, berarti Islam sudah tidak ada lagi. Mereka tidak mau bayar zakat. Mereka mengatakan bahwasanya zakat itu diwajibkan ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasul sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengetahui betul bagaimana Islam itu. Antara sholat dan zakat, banyak ayat yang menyatukan mereka berdua. Maka sholat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Dialah satu kesatuan, itu kewajiban, bahkan termasuk rukun Islam. Maka Abu Bakar As-Siddiq berencana untuk mengingatkan mereka, dan jika mereka tidak mau, maka kalaupun mereka minta berperang, maka Abu Bakar beserta kaum muslimin siap untuk memerangi mereka. Pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq ketika menjalani roda pemerintahan, di awal-awal roda pemerintahan itu berjalan, itulah yang beliau hadapi, banyaknya orang-orang yang murtad. Dan yang pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah dia mengatakan kepada kaum muslimin pada waktu itu, "Hai orang muslimin, saya berencana ingin menumpaskan orang-orang yang murtad itu tadi, yang tidak mau membayar zakat. Saya tidak ingin zakat itu, meskipun mereka mengatakan mereka Islam, mereka tetap sholat, tapi mereka tidak mau lagi bayar zakat. Saya ingin menumpaskan mereka. Saya ingin membuat mereka sadar bahwasanya zakat itu penting." Maka pada waktu itu para sahabat mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sudahlah. Mereka kan masih bersyahadat. Wahai Abu Bakar, sudahlah. Mereka masih sholat kok. Mereka masih mengakui Allah itu Tuhan. Mereka hanya tidak bayar zakat saja kok. Sederhana. Tidak usahlah kita sampai perang betul gitu." Maka banyak yang merendahkan apa yang direncanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada kaum muslimin, "Hai kaum muslimin, kalaulah seandainya
Mereka itu tidak mau mengembalikan, membayar satu tali tambang pun yang selama ini mereka seringkali membayarnya kepada Rasulullah, dan akhirnya mereka nggak mau lagi bayar karena Rasul itu meninggal dunia. Maka demi Allah, aku akan tetap menagih mereka. Keteguhan dari Abu Bakar As-Siddiq. Lalu orang-orang terus mengajak, membujuk Abu Bakar As-Siddiq, sudahlah, ada usaha ini, mereka teman kita juga. Bahkan Umar bin Khattab yang kita tahu adalah orang yang keras, orang yang tegas, orang yang begitu pemberani, mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai khalifah, berbicara baiklah pada mereka, lunakkanlah hati mereka. Ya, tidak usah kita sampai sebegitu kasarnya, sebegitu tegasnya. Maka apa kata Abu Bakar? Hei Umar, kok kamu seperti itu? Saya pikir engkau malah mendukung aku. Saya pikir engkau menjadi orang yang pertama kali mendukung ideku ini. Maka, wahai Umar, demi Allah, janganlah engkau pengecut, wahai Umar. Kenapa engkau begitu takut untuk menegakkan Islam? Wahai Umar, sesungguhnya, kata Abu Bakar As-Siddiq, kalaulah semua kalian ini ya tidak mau mengikuti apa yang keinginan saya ini, tidak mau melaksanakan perintah saya ini, ide saya ini, opini saya ini, gagasan saya ini, nggak ada yang mau, hanya sayalah satu-satunya yang akan melaksanakan ide ini, melaksanakan rencana ini, maka demi Allah aku akan melaksanakannya meskipun sendirian. Karena hak dari harta itu adalah zakat. Kalau mereka memisahkan antara zakat dengan sholat, berarti mereka tidak melaksanakan rukun Islam. Mereka hanya berlisannya saja Islam, tapi mereka tidak membuktikan. Maka demi Allah, meskipun kalian tidak mau semuanya, biarkan aku sendirian yang akan menghadapi mereka. Maka melihat begitu keteguhan sang pemimpin, begitu tegasnya, begitu kokohnya sebuah keyakinan dari seorang pemimpin, akhirnya para sahabat yang lain pun hatinya pun lunak, dan akhirnya melaksanakan perintah Abu Bakar As-Siddiq. Pasukan pun dikumpulkan, lalu pergi ke tempat-tempat yang mereka nggak mau bayar zakat itu. Tentu dengan cara Islami. Islam kalau berperang, pertama kali langkah yang dilakukan adalah pertama ditanyakan, kamu mau bertaubat apa enggak? Oh, saya nggak mau bertobat, saya maunya sholat saja, saya nggak mau bayar zakat. Jadi kamu maunya apa? Zakat ini harus seperti ini. Maka ketika mereka mengatakan, ya udah kalau gitu kami tetap nggak mau, kalau perang, ayo kita perang saja. Maka ketika itu pula lah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan, ya udah kita perang. Maka memerangilah mereka. Dan peperangan itu pun terjadi. Ada yang mereka bertaubat, ada yang mereka tetap tidak mau membayar zakat. Dan akhirnya peperangan pun dimenangkan oleh kaum muslimin yang atas perintah Abu Bakar As-Siddiq ini. Akhirnya ada yang bertaubat, ada yang kembali lagi, ya, mau bayar zakat, minta maaf, dimaafkan. Mereka tidak dibunuh karena mereka bertaubat. Dan akhirnya zakat kembali diagung-agungkan lagi, tidak dipisahkan dengan sholat. Kaum muslimin yang awalnya mereka ada beberapa yang tidak mau bayar zakat, setelah ada kejadian ini, mereka pun sadar. Maka Umar bin Khattab menyampaikan kepada kaum muslimin setelah itu, kalaulah Abu Bakar tidak seteguh itu pendirian beliau, maka Masya Allah, barangkali akan ada kaum muslimin yang dia memilih untuk nggak mau bayar zakat, hanya cukup sholat saja, hanya cukup bersyahadat saja, tapi tidak membayar zakat. Pemirsa Nur TV yang berbahagia, begitulah keteguhan hati seorang Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah kokohnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dia mampu memilih mana yang harusnya dilakukan, mana yang harusnya tidak boleh dilakukan. Keteguhan ini tentu harus dimiliki oleh seorang pemimpin
agar orang-orang yang mengikuti mereka pun menjadi bangga dengan pemimpinnya seperti itu. Masih banyak lagi kisah yang lain, tapi karena waktunya sudah habis, tentu kita tidak bisa menceritakan lagi. InsyaAllah pada video berikutnya kita akan kembali mengisahkan kisah-kisah heroik ini kepada teman-teman semua, kepada pemirsa Nur TV yang berbahagia, membuat kita menjadi termotivasi untuk terus meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,